Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dan sekarang kita akan membahas tentang habit yang kedua dari Seven Habits, yaitu memulai dari akhir, yang judul aslinya dalam buku Stephen Covey adalah Begin with the End in Mind. Nah, dalam buku itu dimulai dengan pertanyaan, mengapa saya lahir di dunia ini? Nah, untuk orang yang memiliki 7 kebiasaan, maka orang ini akan mencari tahu mengapa ia dilahirkan di dunia ini. Bagaimana cara mencari tahunya adalah dimulai dengan gambar ini. Serem ya. Kita bayangkan ini adalah situasi melayat Anda. Jadi di rumah Anda sedang ada layatan dan yang dilayati adalah Anda. Nah, kemudian kita lihat di sini mereka yang melayat duduk di sekeliling peti jenazah, ada yang di halaman dan sebagainya. Nah, mereka ini berpikir bahkan berbisik-bisik. Nah, di samping yang datang melayat juga datang mereka yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan kita. Di situ juga hadir kehadiran dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa juga berada di situ dan mereka semuanya berpikir mengenai Anda. Nah, dapatkah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini? Apa yang dikatakan atau dipikirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa? Apa yang dikatakan atau dipikirkan oleh orang tua Anda yang kemungkinan pada waktu itu sudah meninggal dunia dan arwahnya hadir di dalam pemakaman Anda? Apa yang orang tua Anda katakan? Kemudian anak-anak Anda, pasangan Anda, saudara Anda, rekan kerja Anda, teman dan sahabat Anda, tetangga Anda, dan pelayat-pelayat lainnya. Mereka semua berpikir atau berbisik-bisik mengenai Anda. Nah, di dalam penugasan habit kedua ini, nanti Anda akan diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum di layar ini. Nah, mengapa pendekatannya seperti ini? Karena seperti judul kebiasaannya adalah memulai dari akhir. Jadi kita memulai hidup kita ini dari pada saat kita dimakamkan. Pada saat kita dimakamkan itu kita menjadi orang seperti apa? Nah, itulah tujuan hidup kita. Di dalam buku Stephen Covey juga dibahas tentang kalau Anda ingin menjadi sesuatu, maka menjadi sesuatu itu melewati 2 tahap. Penciptaan pertama itu proses mental, berada di dalam pikiran kita. Jadi kita berpikir, saya kepengen ini, besok saya kepengen ini, saya bikin ini. Kemudian nanti disusul dengan perencanaan bagaimana mencapai apa yang kita inginkan. Barulah kemudian terwujudlah apa yang ingin kita ciptakan itu, dan wujud itu merupakan penciptaan yang kedua. Jadi tanpa proses mental, maka tidak mungkin terjadi wujud dari apa yang kita inginkan. Berikutnya Stephen Covey juga membahas 2 jenis orang. Orang yang pertama ini orang yang pasrah. Ya udahlah, apa yang terjadi pada hidup saya akan saya jalani. Saya ini mengikuti air mengalir. Ya, saya ini mengalir saja dalam jalan hidup. Nah, ini jenis yang pasrah. Nah, jenis yang disarankan oleh Stephen Covey ini bukan jenis orang yang mengalir, tetapi dia merancang hidupnya. Jadi dia membuat rencana akan seperti apa nanti hidup saya itu ya. Dan di dalam merancang itu kita masih ingat teori proaktif
Dan perannya di dalam merancang itu kita punya kesadaran diri, ya kan? Siapakah kita? Ya kan? Apakah kita ini punya cukup biaya untuk sekolah? Apakah kita ini mampu menjalin hubungan yang baik dengan pasangan kita? Apakah kita ini mampu meraih karir seperti yang kita ingin? Kesadaran diri ini sangat penting. Ada motivator tuh yang selalu mengatakan saya mampu. Sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kita harus melihat diri kita dulu. Kita ini mampu apa tidak? Kemampuan kita itu ada di mana? Kelebihan kita itu ada di mana? Dan disitulah kita baru bisa ngomong saya mampu. Nah, kita ngomong saya mampu itu terutama kita fokuskan pada hal-hal yang menjadi kelebihan kita. Tidak kemudian asal pengen jadi apa langsung saya mampu gitu tuh, berarti itu mengabaikan kesadaran diri. Nah, yang kedua adalah imajinasi. Itu sama juga dengan yang sudah kita bahas di habit pertama proaktif, yaitu kemampuan kita untuk membayangkan besok masa depannya itu bagaimana, apa yang akan terjadi, itu imajinasi. Kemudian hati nurani itu udah kompas yang mengarahkan kita untuk selalu berjalan di jalan yang benar, di jalan yang tidak melanggar keinginan-keinginan dari Yang Maha Kuasa. Itu hati nurani. Dan hati nurani itu ada di dalam lubuk kita yang paling dalam, dan dia itu selalu bisa memberikan arahan kemana seharusnya, apa keputusan yang harusnya saya ambil, itu semua diarahkan oleh nurani. Tapi kalau orang itu terbiasa mengabaikan nurani, ya kemudian hati nurani itu menjadi tumpul. Nah, selanjutnya kita membahas tentang perbedaan antara pemimpin dan manajer. Karena apa? Ketika kita nanti menentukan cita-cita kita itu adalah kita harus menjadi pemimpin sekaligus manajer. Kita lihat di sini. Apa sih pemimpin itu? Ciri-cirinya adalah selalu apa yang ingin saya capai. Ini kalau di tempat kerja seorang pemimpin inilah apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu. Nah, secara pribadi adalah apa yang ingin saya capai. Kalau manajer itu bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Bisa kelihatan bedanya kan, kalau pemimpin itu mengandung cita-cita, kalau manajer itu mengandung langkah-langkah. Kita lihat yang kedua. Pemimpin itu selalu di-guide, ya, selalu diarahkan untuk melakukan hal yang benar. Ya, jangan sampai melakukan hal yang salah. Hal yang benar itu seperti apa sih? Gitu ya. Itu juga menyangkut hati nurani tadi. Sedangkan manajer bagaimana? Manajer melakukan hal dengan benar. Jadi kalau Anda sudah menentukan ini hal benar yang akan saya lakukan, kemudian bagaimana caranya saya melakukannya dengan benar. Caranya, langkah-langkahnya yang benar itu kayak apa? Gitu ya. Nah, yang ketiga yang juga menarik adalah seorang pemimpin itu membabat hutan dengan parang. Jadi dia membuka hutan belantara dengan parang, kemudian dia memanjat pohon tertinggi, melihat ke kiri ke kanan, ke sana kemari, kemudian dia berteriak kepada orang-orang yang dipimpin yang di bawahnya. Ini tempat yang kita cari, sambil menunjuk ke suatu tempat. Itulah seorang pemimpin. Jadi dia membuka segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Dia melihat jauh ke depan kemana mau pergi, kemudian menentukan saya mau ke sana. Itu pemimpin. Bagaimana dengan seorang manajer? Seorang manajer itu tugasnya mengasah parang yang mau dipakai oleh pemimpin itu. Kemudian membuat aturan, membuat prosedur, membuat manual supaya bisa merealisasi apa yang dipikirkan oleh pemimpinnya. Dia juga mengembangkan program, mengembangkan teknologi, semuanya itu untuk membantu sang pemimpin mencapai tujuannya. Inilah dalam organisasi seperti ini. Tapi di dalam diri pribadi kita tuh harus punya dua-duanya. Ya, sebagai pemimpin dan sebagai manajer.
Demikian gambaran dari habit yang kedua ini. Nah, terkait dengan habit yang kedua ini, nanti akan ada formulir yang akan berisi pertanyaan terkait ini. Anda harus menjawab pertanyaan ini, kemudian Anda harus menentukan maksimum 7 peran yang harus Anda jalani dalam hidup ini. Dikatakan oleh Covey, manusia hidup di dunia ini maksimum hanya bisa menjalani 7 peran. Lebih dari 7 peran, kacau hidupnya. Terlalu banyak tanggung jawab, terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dan itu akan meruwetkan dia. Nah, karena itu nanti di dalam penugasan Anda diminta untuk mengisi 7 peran. Demikian terkait habit yang kedua. Sampai ketemu lagi.